Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu pertanyaan, di mana apakah orang Kristen diperbolehkan untuk bercerai? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti dulu tentang konsep dasar pernikahan. Dan setelah kita mengerti konsepnya, kita akan melihat tentang perceraian itu disebabkan karena apa. Dan yang terakhir, pandangan tentang perceraian. Nanti kita akan melihat apa kata Alkitab tentang perceraian. Dan di video-video selanjutnya, nanti kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab dengan memberikan video-video selanjutnya, ya. Apakah orang Kristen diperbolehkan untuk bercerai? Nah, konsepnya dulu kita harus belajar. Pernikahan adalah suatu lembaga yang disediakan Allah, saudara, agar manusia, agar kita ini mengerti tentang konsep kesatuan seperti Allah adalah satu. Ada 3 pribadi Allah dan ketiganya adalah satu. Dan dalam Efesus 5 ayat 23 menjelaskan bahwa suami itu adalah kepala istri. Istri adalah tubuh. Nah, seperti Kristus dan jemaat. Kristus kepala, jemaat tubuh. Bayangkan, ini konsepnya. Kepala dan tubuh berarti suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan separuh aja nggak bisa loh. Coba ya, lehernya dipotong separuh. Meninggal. Dipotong sedikit aja. Waduh, bisa sekarat, saudaraku ya. Jadi, tidak bisa dipisahkan. Pada awalnya juga demikian. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat 4-5 dikatakan manusia itu akan meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, menjadi satu daging. Satu daging. Tak terpisahkan. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2, bukan. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi konsep dasarnya ini kesatuan yang seperti satu daging. Wah, luar biasa. Konsep ini membuat kita itu tidak bisa dipisahkan. Antara suami dan istri tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Karena jika dipisahkan, maka berarti membunuh. Nah, kita ingat zaman dahulu itu ada alat hukuman mati yang disebut guillotine. Itu kalau nggak salah di Perancis. Dan itu sebuah alat untuk memotong eksekutornya ini ada pisau yang tinggi gitu ya. Mungkin 5 meter, 6 meter, 7 meter atau berapa meter. Itu manusia ditidurkan terlentang. Dan pisau itu langsung dilepaskan dari atas, langsung turun ke bawah, memotong lehernya dan langsung mati. Dipisahkan kepala dengan tubuh. Wow, perceraian itu seperti pisah kepala dengan tubuh. Nggak bisa dibayangkan karena begitu ngeri ini hukumannya ya. Nah, jadi kalau kita paham hal ini, pernikahan adalah suatu kesatuan seperti kepala dan tubuh. Apakah orang Kristen boleh bercerai? Saudara bisa jawab sendiri ya. Nah, pernikahan yang kudus dan tanpa celah itu haruslah dikepalai oleh Allah itu sendiri. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, Yakobus 4 ayat ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah. Laki kepala, istri tubuh. Tapi dua atau masing-masing pribadi ini tunduk kepada Allah. Lembaga pernikahan ini tunduk kepada Allah. Nah, ini kalau memang kita mengerti ini, maka pernikahan ini suatu lembaga yang kudus dan tanpa celah, saudaraku. Dan di dalam Efesus 5, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Nah, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 mengatakan,
dan rendahkanlah dirimu. Dalam bahasa Inggrisnya, submitting yourself, artinya tundukkanlah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita tunduk satu dengan yang lain, suami istri tunduk satu dengan yang lain, tunduk kepada siapa? Kepada Kristus, kepada firman. Jadi kalau istri menasihati firman, suami tunduk. Suami menasihati firman, istri tunduk. Sama-sama tunduk. Itu pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang tanpa keriput, tanpa cacat celah. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan. Walaupun memang suami kepala, istri tubuh, tapi masing-masing tunduk kepada Allah. Saya nggak akan bahas konsep kepala dan tubuh tunduk ini, itu nanti di lain video, saudara ya. Nah, pernikahan yang kudus itu dimulai dari pacaran yang kudus. Pacaran yang kudus itu dimulai dari pendekatan yang kudus. Pendekatan yang kudus itu dimulai dari pertemanan yang kudus. Dan pertemanan yang kudus dimulai dari hidup yang kudus. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan hidup yang kudus. Seringkali orang berpikir, nanti kalau sudah menikah, baru hidup dalam kesucian. Sekarang masih muda, masih jomblo, masih bujang. Waduh, hidup dalam dosa, melasatkan diri dalam dosa. Melampiaskan hawa nafsu. Pernikahan jadi nggak kudus, saudara. Pernikahan jadi nggak kudus. Nah, oleh karena itu, jika kita menghendaki pernikahan yang kudus dan bahagia, happy family, maka masing-masing dari kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup takut akan Allah. Masing-masing pribadi saling menundukkan diri. Nah, ini saudaraku ya, konsepnya. Apakah dengan konsep ini orang Kristen diperbolehkan untuk bercerai? Saudara bisa jawab sendiri. Nah, yang kedua saudaraku ya, perceraian ini disebabkan karena apa? Nah, kata cerai itu pertama kali ditulis dalam Imamat 21 ayat yang ke-7. Ini imam, ini kan imamat jadi ditulis untuk imam pertama kali. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allah. Jadi imam-imam tidak boleh mengambil istri yang bercerai. Nah, cerai ditulis di situ, saudara. Bagi Allah, Allah tidak mengendaki imam, hamba Tuhan itu mengambil perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Nah, sebenarnya timbul kata perceraian atau pernikahan yang bercerai itu karena siapa? Karena kekerasan hati manusia itu sendiri. Ketegaran hati. Kita baca Matius 19 ayat 7 sampai 8. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kita sudah belajar konsep dasarnya. Jadi tidaklah demikian. Pada prinsipnya, Allah tidak mau ada perceraian. Jadi timbul kata cerai dari mana? Dari manusia itu sendiri, bukan dari Allah. Allah tidak pernah mengendaki perceraian. Allah selalu mengendaki adanya kesatuan, menyatukan. Jikalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu sudah. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Di satu tambah satu sama dengan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah tidak pernah mengendaki perceraian. Apakah bercerai itu berdosa?
berdasarkan ayat-ayat ini, maka ini suatu aib. Oleh karena itu, hamba Tuhan, imamat mengatakan, tidak boleh mengambil istri yang bercerai. Dan dosa di mata Allah. Allah adalah konstanta. Kita baca. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yakobus 1 ayat yang ke-17 dalam King James dikatakan, bahasa Inggrisnya, whom is no variableness. Saya bacakan semua ya, bahasa Indonesianya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Lihat, yang baik itu selalu datang dari Allah. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan. Dalam bahasa Inggrisnya, no variableness. Hingga bisa dikatakan sebagai konstanta. Tidak berubah, tetap. Atau bayangan karena pertukaran. Dalam bahasa Inggrisnya, neither shadow of turning. Bayang-bayang perubahan itu tidak ada. Jadi Alkitab tetap sama. Peraturan Alkitab sama. Dari mulai tidak boleh bercerai, ya sampai sekarang pun tidak boleh bercerai. Allah, Trinitas Allah, tidak ada bayang-bayang perpecahan. Nah, jika Allah memberikan teladan demikian, masakan kita pengikut Kristus bercerai? Ini kan melawan teladan Allah. Allah sudah memberi teladan. Jadi kita harus mengikutinya. 1 Petrus 2 ayat 21. Mengikut Kristus tidak boleh bercerai. Karena Allah tidak pernah bercerai. 3 pribadi Allah satu adanya. 3 adalah satu. Nah, ini ya. Jadi perceraian timbul karena apa? Manusia. Manusia yang keras hati dalam dosa. Sehingga timbul perceraian. Nah, yang terakhir, saudaraku. Pandangan tentang perceraian, saudara. Nah, apa pandangan Alkitab? Jika konsep dasar Allah tidak menghendaki perceraian, mengapa manusia masih menginginkan pembenaran atas perceraian yang hendak dilakukannya? Manusia mencari banyak ayat untuk membenarkan dirinya bercerai. Sedangkan konsepnya sendiri, Allah tidak menghendaki perceraian. Nah, coba kita renungkan kalimat ini. Allah tidak menghendaki perceraian. Mengapa kita masih mencari dalam Alkitab ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan kita bercerai? Sekali lagi, karena kekerasan hati kita, kekerasan hati manusia, sehingga kita berusaha mencari banyak ayat untuk membenarkan dirinya bercerai. Ini lo boleh, ini lo boleh. Dan konsepnya tidak demikian. Nah, paling sedikit, saudaraku, saya menemukan ada 7, saudara ya. 7 pandangan di dalam firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh bercerai. Ya, yang pertama, tidak boleh cerai jika tidak diceraikan oleh Allah. Matius 19 ayat yang ke-5. Matius 19 ayat yang ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, di sini jelas, jangan kita tafsir-tafsir macam-macam. Jelas di sini dikatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lembaga pengadilan itu adalah lembaga manusia. Ya, sedangkan peraturan Allah lebih tinggi dari peraturan manusia. Jadi walaupun pengadilan mengizinkan dengan pasal-pasal tertentu akhirnya suami istri ini bercerai. Tapi ini yang menceraikan siapa? Hakim, manusia. Sedangkan Allah tidak menghendaki. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jika kita menceraikan, entah itu kita hakim, entah itu kita paniteranya, entah itu kita pengacaranya, entah itu kita adalah saksi-saksi yang menginginkan untuk bercerai. Kita semuanya berdosa dan ada hukuman Allah menanti kita. Barang siapa yang berusaha menceraikan manusia, hakim-hakim, profesimu itu profesi yang mulia. Jangan sekali-kali kau mengetok palu perceraian. Pengacara, cari kasus-kasus
selain perceraian. Jika kau ambil kasus perceraian, kau berdosa berat di depan Allah dan kau akan kena hukuman Allah. Panitera, jangan sekali-sekali membiarkan adanya perceraian dalam kasus-kasus di pengadilan. Pastikan adanya rujuk atau bersatu kembali. Kalau tidak, hati-hati. Hukuman Allah, takutlah akan Tuhan. Demikian juga kita berusaha menceraikan. Loh, ini manusia. Itu dosa. Jelas di sini. Yang menceraikan hanyalah Allah. Yang kedua, tidak boleh cerai kecuali salah satu mati. Gitu. Siapa yang mematikan dan menghidupkan manusia? Allah. Allah sudah memberikan jatah umur buat manusia. Sehingga itu yang boleh. Jadi, diceraikan Allah, mati. Nah, Roma 7 ayat yang kedua. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Kalau mati, bebas. Jadi cerai mati, boleh menikah lagi. Tapi kalau cerai hidup, tidak boleh. Cerai hidup tidak diperkenan oleh Allah. Tidak boleh. Tuhan sudah menetapkan umur pada masing-masing orang. Sehingga pada suatu kali akan mati juga. Ibrani 9 ayat 27. Ini yang dimaksud diceraikan oleh Allah. Kita tidak boleh mendoakan cepat mati. Waduh, aku tidak boleh bercerai. Ya sudah, aku doakan cepat mati. Atau kita berusaha memberikan kesempatan-kesempatan akhir pasangan kita mati. Mungkin dengan diberikan makanan-makanan yang berlemak terus. Atau dengan diberikan apa. Sampai biarkan akhirnya mati, kawin lagi. Nggak boleh. Itu dosa. Allah tahu isi hati kita. Isi hati kita jahat, kita dihukum Allah. Ini berdosa. Ya, pikiran yang jahat bukan dari Allah. Ingat tadi ayat Yakobus 1 ayat 17 dalam bahasa Inggrisnya, no variableness. Semua yang baik datangnya dari Allah. Allah konstanta yang baik. Allah bukan konstanta yang jahat. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi yang baik dari Allah. Ada pikiran jahat itu bukan dari Allah. Ya. Yang ketiga, tidak boleh cerai karena dibenci Allah. Ya, di sini Maliaki pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan dan lain sebagainya. Lihat dikatakan Maliaki 2:16, aku membenci perceraian. He hate putting away. Yang benci itu. Nah, kalau Allah membenci, masakan kita mengasihi? Masakan kita mengambil tindakan itu? Loh, itu tindakan dibenci Allah. Ayat ini tegas, jelas, tak perlu ditafsir-tafsirkan. Jelas. Allah benci perceraian. Kita sebagai orang beriman juga harus membenci apa yang dibenci Allah dan menyukai apa yang disukai Allah. Yohanes 8 ayat 29, Efesus 5 ayat 17. Hendaklah engkau mengerti kehendak Allah. Ya, kalau Allah benci perceraian, apakah kita mau nekat untuk bercerai? Tidak. Ya, keempat, tidak boleh cerai meskipun saya ganti kalimatnya. Tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Waduh, langsung ini mungkin rame ya. Matius 19 ayat yang ke-9. Kita akan lihat di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ayat ini juga terdapat dalam Markus 10 ayat 11 dan Lukas 16 ayat 18. Namun perbedaannya, di dua kitab tersebut tidak ada kata perkecualian. Tidak ada. Langsung, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tegas. Tapi hanya di Matius saja ada kata-kata kecuali karena zina. Dan ini dibenarkan oleh seberapa banyak orang untuk bercerai. Padahal Alkitab tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh kitab itu saling nyambung. Tidak ada kata bulet, tidak ada. 1 Korintus 14 ayat 33 dalam terjemahan lama. Allah bukan Allah yang kusut.
bulat, bukan. Allah ini teratur, rapi, sejahtera. Dan di dalam Yesaya 34 ayat 16, semuanya itu disusun rapi oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada satu kata, satu titik pun, koma pun yang ketinggalan. Jadi Alkitab itu sudah tersusun sempurna dan rapi. Tak perlu ditambahin, tak boleh dikurangi. Nah, jadi kalau kita menafsirkan sesuatu tapi bertentangan dengan ayat yang lain, kita harus hentikan penafsiran kita dulu. Berdoa lagi, minta hikmat Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, sehingga mendapatkan pengertian yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, Matius 19 ayat ke-9 itu dalam bahasa Inggrisnya ada, dalam bahasa Indonesia hanya satu kata, zina. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ada dua kata di sini, yaitu fornication, itu yang pertama, except it before fornication, yang kedua, commit adultery. Fornication ini diterjemahkan oleh bahasa Inggris. Fornication dalam bahasa Indonesia adalah percabulan. Sehingga adultery, dan adultery itu perjinahan. Itu kata yang berbeda. Tapi terjemahan baru itu menulis perjinahan. Kita lihat terjemahan lama, Matius 19 ayat 9, sama juga, terjemahan lama juga Cina, tapi bahasa Inggrisnya jelas beda. Dan bahasa Yunaninya juga beda. Fornication itu bahasa Yunaninya porneia, porno, ya. Dalam bahasa Yunani perjinahan itu moi chao, ya, itu beda katanya. Nah, apa perbedaan percabulan dan perjinahan? Percabulan itu tindakan seseorang melampiaskan hawa nafsu sebelum pernikahan. Sedangkan perjinahan itu adalah seseorang melampiaskan hawa nafsu setelah pernikahan. Nah, ini bedanya. Kalau kita menceraikan istri kita sebelum menikah, loh kok ada istilah istri sebelum menikah? Ada. Ini adat istiadat dalam bangsa Israel, di mana pertunangan itu sudah disebut istri. Sudah disebut istri. Nah, ini kita baca Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 20, dikatakan kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, loh, masih bertunangan sudah kata-kata suami istri. Maka dari itu ada pasangan yang panggil mami papi walaupun belum menikah secara resmi, baru bertunangan. Ya, mereka menganut adat Yahudi, menganut adat bangsa Israel saat itu. Jadi bertunangan itu boleh diceraikan. Maka dari itu Yusuf bermaksud menceraikan diam-diam, karena dia, loh, Maria kok usah mengandung. Dia tulus. Yusuf nggak marah, dia tulus hati. Dia nggak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia mau menceraikan diam-diam. Boleh nggak? Boleh, karena masih bertunangan. Karena di mata Yusuf mungkin Maria ini melakukan porneia atau melakukan percabulan. Nah, itu. Ini boleh diceraikan. Jadi kalau masih bertunangan, boleh bercerai. Jadi Matius 19 ayat yang ke-9, kalimat pertama itu cerita tentang pertunangan, saudara ya. Pertunangan. Kecuali karena zina, kecuali karena percabulan. Kalau bercabul, kamu belum menikah, pasanganmu bercabul, kamu boleh menceraikan. Boleh memisahkannya. Karena belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah menikah itu adultery. Adultery itu nggak boleh. Nggak boleh diceraikan. Nah, ini ya. Jadi jelas di sini tidak boleh cerai kecuali karena apa? Percabulan. Pertunangan. Masih boleh. Yang kelima, tidak boleh cerai dan menikah lagi walaupun mengalami penyelewengan yang hebat. Di dalam Matius 19 ayat 9 ini ada yang menafsirkan, loh, pengertian yang tadi saya terangkan itu
tidak sesuai konteks. Tidak sesuai konteks. Karena pada waktu kita melihat konteksnya ini adalah konteks tentang pernikahan, bukan pertunangan. Matius 5 ayat 31 sampai 32 ini juga menjelaskan. Matius 5 ayat 31 sampai 32 lalu difirmankan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, lihat ya di sini. Jadi konteksnya kan perceraian. Ayat 32, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Lihat. Ini tentang pernikahan, saudara ya. Berarti kan tafsiran yang pertama tadi kurang tepat. Nah, ada yang memandang seperti itu. Ini juga di Matius 19 ayat 7 ini kan cerita tentang perceraian, tentang suami istri yang menikah. Jadi gak tepat konteks itu. Lebih tepat disebut, ini ya, katakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, boleh dikatakan cabul, ya, tapi cabul ini dalam konteks yang lebih luas. Percabulan lebih luas. Yaitu melampiaskan hawa nafsu yang begitu dahsyat, begitu dalam. Mungkin bercabul dengan dilokalisasi atau melampiaskan hawa nafsu tindakannya begitu kurang ajar, begitu melecehkan dan lain sebagainya. Itu saudara ya. Jadi ini kecabulan lebih luas. Nah, kalau seperti itu sudah diingatkan berkali-kali, tetap tidak mau bertobat. Sudah ditunggu-tunggu, tidak mau bertobat. Kecuali karena hal semacam ini, maka kau boleh bercerai. Kau sudah berusaha mendidik, berusaha mendoakan, berusaha menasihati, berusaha tahan, tapi tetap tidak bisa. Tak mau bertobat. Bolak-balik nyeleweng dengan wanita A, B, C, D, E, F. Berkali-kali tak mau bertobat. Nah, ini boleh bercerai. Waduh, ini tafsirannya seperti itu. Dan ditambahi dengan Yeremia 3 ayat 6 sampai 8. Yeremia 3 ayat 6 sampai 8 dikatakan, Tuhan berfirman kepadaku dalam Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel perempuan murtad itu? Bagaimana ia naik atas setiap bukit menjulang dan sebagainya. Ayat 7, pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Lihat, Tuhan menunggu bangsa Israel bertobat, tapi dia nggak kembali. Dikatakan seperti perempuan yang tidak setia. 8. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya, aku telah menceraikan Israel. Wah, ini ayat mendukung perceraian. Allah loh yang melakukan perceraian. Allah sendiri yang melakukan perceraian ini. Aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut. Melainkan ia juga pun pergi bersundal. Ya, Allah yang menceraikan. Allah loh melakukan perceraian. Tapi apakah ini perceraian yang salah? Oh tidak. Allah betul. Karena Allah sudah menunggu. Allah sudah mengulurkan tangannya. Tapi Israel tidak mau bertobat. Terus berzina, bercabul dengan berhala-berhala yang lain. Sehingga akhirnya pada suatu titik Allah mengeluarkan surat cerai. Ini tafsirannya seperti itu, saudara ya. Waduh, waduh. Ya itu, kita cari ayat-ayat untuk membenarkan kita boleh bercerai, saudara. Padahal sebetulnya pengertian ayat ini tidaklah demikian. Mengapa tidak demikian? Kita baca dalam Yesaya 50 ayat 1. Waktu saya baca ayat ini juga terkesan kok mengizinkan perceraian. Allah loh mengizinkan yang memberikan surat cerai, yang menceraikan. Padahal tidak. Kita baca Yesaya 50 ayat 1. Demikianlah, beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Loh, Allah loh menanyakan, kapan aku
mengusir engkau? Kapan aku menceraikan engkau? Kapan aku pernah menjual engkau? Loh, Allah bujuan, Rek. Bujuan. Loh, ini di Yeremia 3 loh. Tuhan sendiri ngomong, engkau yang menceraikan? Kok dikatakan dalam Yesaya, siapa? Kapan? Gimana? Apakah Allah bujuan? Apakah Allah saling bertentangan? Apakah Allah mencela-mencela? Apakah Allah tidak konsisten? Apakah Allah dan sebagainya yang negatif tentang Allah? Tidak. Katakan dalam ayat selanjutnya, sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan kepadaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hatiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air, dan mati kehausan. Allah tidak pernah menceraikan loh. Ternyata dikatakan di sini jelas. Dan Alkitab nggak pernah salah. Alkitab nggak pernah mencela-mencela, nggak pernah bertentangan. Jelas katakan di sini. Allah tidak menceraikan, melainkan bangsa Israel sendirilah yang meninggalkan Allah sehingga terjual dia, terusir, tercerai dengan Allah. Bangsa Israel yang memilih untuk memisahkan diri dengan Allah. Sehingga muncul surat cerai itu dari bangsa Israel. Dan Allah mengizinkan itu. Bukan Allah seolah-olah menceraikan. Tidak. Allah adalah konstanta yang tidak berubah. Ayat-ayat di atas tadi saya sudah terangkan. Tetapi manusia yang berubah. Manusia ini bukan konstanta. Manusia ini variabel yang bisa berubah. Bisa memilih dunia, bisa memilih Allah. Kalau manusia memilih dunia, dia terpisah dari Allah. Dan Allah mengizinkan atau terpaksa mengizinkan timbulnya surat cerai itu. Karena kekerasan hati bangsa Israel yang menginginkan adanya perceraian. Ada ayat lain yang menjelaskan sama. Ayat itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lihat konsepnya. Kalau kau memilih dunia, mengasihi dunia, kasih Allah itu akan tidak ada. Loh, apakah Allah mencabut kasihnya? Tidak. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia loh. Tapi kok bisa kasih Bapak? Nggak ada. Karena manusianya yang memilih membuang kasih Allah. Dan dia mengasihi dunia. Oleh karena itu, kasih Bapak tidak ada dalam diri orang tersebut. Bisa paham ini, saudaraku? Manusia yang menginginkannya. Contoh lain lagi. Ada saat seseorang dicobai. Apakah pencobaan itu datang dari Allah? Jelas dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia terseret dan terpikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Ya? Allah tidak mencobai siapapun. Pencobaan itu datang dari diri manusia. Sedangkan Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk apa? Untuk membuka mata manusia. Lihat loh, kamu nyata salah kan di sini. Kamu memilih kan? Berarti kamu masih belum. Kamu masih perlu belajar lagi untuk sabar. Perlu belajar lagi untuk meningkat dalam Tuhan. Kamu masih ada lemah di sini, ada kelemahan di situ. Kamu kalah dalam pencobaan. Allah tidak mencobai. Pencobaan itu datang dari diri manusia. Saat kita lapar, ada pencobaan datang. Ini kan hawa nafsu laparin, kedagingan lapar. Di surga nggak ada lapar. Tapi di dunia masih ada lapar. Engkau memilih mencuri, atau engkau memilih untuk minta makanan.
Kalau minta makanan malu. Lebih baik mencuri. Lebih malu lagi kalau ketahuan. Masuk dosa. Juga masuk penjara. Dan Allah membiarkan itu. Saat manusia akhirnya memilih untuk mencuri, Allah biarkan dan akhirnya masuk penjara. Itu menjadi pelajaran bagi mereka. Duh, kok masuk penjara? Ampun Tuhan, ampun. Sudah kamu jalani. Masuk sel 1 minggu mungkin. Karena kamu mencuri. Tapi berikutnya jangan berbuat dosa lagi ya. Nah, lihat. Di sini Allah mengizinkan. Jadi keputusan itu ada dalam tangan kita. Mau memilih Allah atau dunia. Lukas 12 ayat 57. Tidakkah engkau dapat mengambil keputusan yang benar dari dirimu sendiri? Ya, keputusan di tangan kita. Jadi Allah tidak menceraikan manusia, tidak menceraikan bangsa Israel. Melainkan bangsa Israel yang memilih bersundal kepada berhala-berhala. Sehingga dia memutuskan untuk mengeluarkan surat cerai. Dan Allah membiarkan itu. Allah membiarkan itu. Dan hal yang perlu diingat adalah dalam Yeremia 3 ayat 6 sampai 8 adalah yang perlu diingat adalah kelanjutan ayat itu, Saudara. Jangan memotong ayat-ayat dan tidak melihat secara konteks keseluruhan. Yeremia 3 ayat 6 sampai 8 itu di ayat yang ke 12 dan 13 dikatakan di sini, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah Israel, kembalilah perempuan murtad, kembalilah, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu. Cukup mengaku, aku akan kembali. Bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Telah melampiaskan cinta birahimu. Dan lain sebagainya. Ya, Allah walaupun timbul surat cerai, apakah Allah mengambil bangsa lain? Kalau di istilah suami istri, apakah suami itu, apakah si istri itu menikah lagi? Atau suami itu menikah lagi? Tidak. Allah tidak mengambil bangsa lain. Allah tetap menunggu Israel. Ayo kembalilah bangsa Israel, kembali. Kembalilah. Ya, tidak ada kata pernikahan lain. Tidak ada. Allah tetap menunggu Israel. Lihat di sini. Allah menunggu pertobatannya. Karena Allah tidak menghendaki perceraian. Kita pun juga harus berlaku demikian. Ya, kesimpulannya, walaupun suami atau istri melakukan tindakan percabulan yang terus-menerus seperti bangsa Israel, sehingga timbul surat cerai. Karena nggak mau diatur, nggak mau bertobat, timbul surat cerai. Tapi itu bukan dikehendaki. Tapi suami atau istri yang menceraikan itu nggak boleh menikah lagi, melainkan menunggu pertobatan pasangannya. Yang diceraikan juga nggak boleh menikah lagi, menunggu pertobatan pasangannya. Seperti hanya Allah yang tidak menghendaki perceraian. Allah menunggu pertobatan bangsa Israel. Jadi kalau kita mau ngikut ayat Yeremia, ini. Lihat di sini. Ayat yang ke-6. Dua lagi, saudara ya. Yang ke-6. Tidak boleh cerai dan menikah lagi. Kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jelas di sini. Peraturan Allah tetap sama loh. Di mana Allah berfirman melalui Paulus, jikalau seseorang tidak boleh menceraikan pasangannya. Tapi jikalau bercerai atau diceraikan, bukan keinginan untuk bercerai. Karena kita tidak mau bercerai, tapi si suami ini karena bejat gitu ya, gak bertobat, dia akhirnya memilih menceraikan istrinya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ini, maka dia harus tetap hidup tanpa pasangan atau berdamai dengan pasangannya. Nah, ayat ini masih berlanjut ya, masih berlanjut loh, masih berlanjut.
Di dalam ayat 12, ayat 13, ayat 14, itu masih berlanjut. Walaupun bercerai, panggilan kita adalah hidup dalam damai sejahtera, bukan perkelahian pertengkaran. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi jikalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Hati kita adalah hati yang rindu menyelamatkan pasangan kita. 1 Korintus 7 ayat 16. Tetapi bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ya, dikasih pertanyaan seperti ini. Jadi Allah itu tidak langsung gini. Tapi dikasih satu kalimat yang menyentak hati kita. Kalau kamu punya kasih Allah, apakah kamu mengendaki suamimu binasa? Karena dia terkait dengan will hidup dalam dosa. Enggak kan? Maka dari itu, jangan mencoba-coba berpikir cerai. Pertahankan pernikahanmu. Doa, berharap. 1 Petrus 3 ayat yang kelima dikatakan di sini. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada siapa? Kepada Allah. Dia berharap, Tuhan ampuni suamiku. Tuhan jawab suamiku supaya bertobat. Tuhan lepaskan suamiku dari will. Dari wanita wewe gombel itu. Wanita durhaka, wanita jalang itu. Tuhan tolong Tuhan. Terus menerus berdoa. Karena suatu pengharapan yang happy ending. Aku pingin happy ending dengan suamiku, Tuhan. Tolong, aku pingin pernikahanku dipulihkan, Tuhan. Tolong, aku pingin anak-anakku bisa hidup dengan sejahtera, tidak tersakiti oleh hubungan papa mamanya yang gak harmonis, Tuhan. Tuhan tolong. Ini istri berdoa terus-menerus. Atau suami berdoa terus-menerus supaya istrinya tidak sampai hidup terus-menerus dalam dosa, melainkan kembali. Tapi kalaupun toh diceraikan oleh suami kita yang tidak bertobat, karena dia terikat oleh bebek gombel itu, sehingga timbul surat cerai, seperti bangsa Israel tadi kan, timbul surat cerai, maka tetap tidak boleh menikah lagi. Ini dikatakan, naruh pengharapan. Loh, dikatakan tadi 1 Korintus 7 ayat yang ke-13 itu ayat yang ke-15, jikalau orang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Dalam bahasa Inggrisnya itu, is not under bondage in such cases. Tidak dalam ikatan, dalam kasus ini. Apa artinya tidak dalam ikatan? Tidak dalam perhambaan. Kita memang, saudaraku ya, kita nggak berkuasa di sini. Kita nggak berkuasa. Kita nggak terikat. Tapi kalau kita sebagai hamba terikat, harus nggak boleh cerai, dipertahankan. Mungkin habis-habisan uang di pengadilan, aku nggak mau cerai. Waduh, habis-habis sampai akhirnya habis semua uang. Nggak seperti itu. Di sini dikatakan, orang tak beriman mau cerai, kita berusaha semampu kita. Kita doakan, kita minta Tuhan. Ya, kalau dipanggil pengadilan, kita datang, kita berdoa. Kita minta hikmat Tuhan untuk menjawab. Semampu kita. Saat pengadilan ketok palu itu, ya sudah, biarlah bercerai. Tapi apakah itu sesuatu yang kita kehendaki? Tidak. Hati kita, pengharapan kita, tetap keselamatan suami kita, keselamatan pasangan kita. Ya, ini ya. Jadi kan nggak boleh cerai, nggak boleh menikah lagi loh. Yang keenam, yang terakhir. Tidak boleh cerai walaupun pasangan kita tidak beriman. 1 Korintus 7 ayat 12. Dikatakan tadi kan, ayat 12. Kepada orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau, maksudnya Paulus
bukan aku yang mengatakan, tapi Tuhan yang mengatakan, kalau ada seorang saudara beristikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi kalau kita punya pasangan tidak seiman, jangan diceraikan. Doakan terus-menerus untuk keselamatan pasangan kita. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika salah satu pasangan adalah orang yang takut akan Tuhan, maka dia yang takut akan Tuhan tidak boleh menceraikan pasangannya. Melainkan terus-menerus berdoa, membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Kita nggak perlu takut. Bahwa anak kita lahir terus mati masuk mana? Masuk surga. Berdasarkan ayat yang ke-14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. 1 Korintus 7 ayat yang ke-14. Jadi anak kita dikuduskan oleh salah satu pasangan yang percaya Tuhan Yesus dan cinta Tuhan. Jadi doakan terus. Lihat, 7 pandangan ini sama sekali tidak membenarkan perceraian. Nah, bagaimana? Apakah kita tetap nekat bercerai? Atau kita mengurungkan niat kita? Kita memilih berdoa, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang memulihkan. Allah sanggup, Allah Maha Kuasa. Allah bisa memulihkan pernikahanmu. Oleh karena itu, barang siapa yang menonton video ini yang mungkin saudara diambang perceraian, ingat, masih ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan pernikahanmu. Urungkan niatmu untuk bercerai. Urungkan pikiran-pikiranmu untuk pikiran-pikiran perceraian. Urungkan. Urungkan. Ya, puji Tuhan. Di video yang datang, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang seputar perceraian. Tentang bagaimana jika suami atau istri KDRT? Boleh nggak bercerai? Bagaimana jika menikah dengan orang yang bercerai? Dan sebagainya. Saya akan jawab nanti dalam video-video yang datang. Dan saudara kalau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.